Tangis histeris ibu korban langsung pecah saat tiba di lokasi kejadian Danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sambil memeluk suaminya, dia histeris terus memanggil nama anaknya yang tenggelam, Muhammad Rizky Gunawan. Peristiwa berawal saat korban bersama teman-teman sekolahnya bermain ke Danau Waduk Jatiluhur, kemudian ikut berenang bersama dua temannya. Beberapa saat kemudian korban berenang agak ke tengah danau dan tenggelam. Teman korban berusaha menolong dengan perahu karet, namun sebelum tiba ke korban, perahu teman korban terbalik hingga ditolong oleh nelayan. Setelah ke tengah, ternyata dimungkinkan korban ini tidak kuat atau mungkin kram. Jadi minta tolong kepada 3 orang yang ada di pinggir, yang sedang berenang itu. Ya, maka yang 3 orang yang berenang itu, yang di pinggir itu, ya kan, melakukan pertolongan dengan cara ada perahu yang kecil itu, ya kan, perahu kano itu dayungnya, tapi sudah terburu tenggelam. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian di Waduk Jatiluhur. Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait pro kontra pelarangan kegiatan studi tour sekolah. Sandiaga tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan tersebut. Insiden kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi para siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu berimbas pada dilarangnya kegiatan studi tour oleh sejumlah pemerintah daerah di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tersebut. Sandi menegaskan harusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pengetatan penggunaan armada transportasi. Nomor 1, keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Dan kedua, pihak sekolah, instansi, dan organisasi harus memilih moda transportasi wisata yang handal dan lolos uji kelaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan menunjuk juga supir dan SDM, kernet, dan mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi. Dalam upaya menekan angka kecelakaan bus pariwisata, Kemenparekraf terus mensosialisasikan pengawasan moda angkutan yang sudah lulus uji KIR dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan stakeholder terkait. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Salah satu orang yang masuk DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Peggy alias Perong ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Langkah polisi terus ditunggu terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Usai kasusnya viral kembali, publik menyoroti 3 DPO yang masih diburu. Perkembangannya, Kabid Humas Polda Jabar menyatakan telah menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong di kota Bandung. Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi 1 dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam, di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Perong. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Perong. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Publik berharap seluruh DPO segera ditangkap dan menjelaskan sebenarnya peristiwa pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki. Polisi menegaskan akan melakukan pendalaman ulang dan memburu pelaku-pelaku yang masih dicari. Terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan
proses pendalaman itu juga dengan pihak keluarganya dan didampingi oleh Hingga saat ini, DPO yang ditangkap atas nama Peggy menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong, satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan Vina. Setelah menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Kasendal. Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada 3 orang. Apa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa lubang. Ibu kah? Ibu Pak Kasat? 2 orang. Total keluarganya gimana, Dan? Gimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak. Mohon izin sementara itu. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima keempat orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh? Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Peggy alias Perong, DPO pembunuhan 2 sejoli, Vina dan Eki ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Akankah kasus ini terungkap? Sudah ada rekan kami Nurul Aprilia di Polda Jawa Barat. Selamat malam Nurul, apakah ada perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki saat ini? Ya, terima kasih Arlista. Selamat malam pemirsa. Tepat saat ini saya melaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bahwa memang dari informasi yang kami himpun, Kabid Humas Polda Jawa Barat ini telah menyatakan bahwa 1 dari 3 daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina dan juga Rizky atau Eki di Cirebon sejak tahun 2016 silam telah berhasil ditangkap. Dan dari informasi yang kami himpun juga bahwa identitas dari terduga pelaku ini yakni bernama Peggy Setiawan atau Perong, di mana Perong berhasil ditangkap sejak kemarin malam Selasa 21 Mei 2024. Dan Perong ini juga adalah warga asli Cirebon, di mana memang Perong ini pergi ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli ataupun buruh bangunan. Dan memang hingga dengan saat ini Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus pembunuhan Vina ini, dan bisa kita katakan apabila terdapat 3 DPO dan 1 sudah ditemukan, berarti tersisa 2 DPO yang masih belum ditemukan. Dan untuk terus mendalami misi pencarian 2 DPO yakni Andi dan Dani, juga 7 terpidana yang sudah diringkus di Lapas Cirebon ini dialihkan sementara ke beberapa titik di Kota Bandung, diantaranya 3 narapidana dipindahkan ke Lapas Bancai dan juga 4 di Kebonwaru, tentunya untuk dimintai keterangan secara lebih mendalam untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini juga. Dan pasca penangkapan Perong juga, pemirsa, ini Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon telah melakukan penggeledahan sejak tadi siang sekira pukul 2 siang di kediaman rumah keluarga Perong sendiri di Cirebon. Dan hingga saat ini juga tentunya Polda Jawa Barat masih terus mendalami, terus mencari bukti
terkait pembunuhan Vina ini dan apakah memang benar Peron ini sebagai tersangka begitu. Dan tentunya sampai dengan detik ini juga, sampai dengan malam ini juga kami masih terus mencari tahu gitu dan kemudian bagaimana proses Peron sejak kemarin malam ditangkap dan juga hingga dengan bagaimana Peron bisa bersembunyi, demikian bisa dikatakan 8 tahun sejak 2016 hingga dengan ditemukan di tahun 2024 ini. Dan mungkin sekian Arlista dan juga pemirsa yang bisa saya informasikan sementara dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dan kembali ke studio Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nurul Aprilia langsung dari Polda Jawa Barat dan selamat kembali bertugas.